Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya seorang pemuda di Kalideres, Jakarta Barat. Ironisnya kejadian pembunuhan terjadi usai pelaku dan korban bermain futsal. Tim Jatadras Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres menggelar olah TKP di Jalan Belimbing Raya. Disinilah Muhammad Rehan Rahmat bersama seorang temannya dianiaya dengan sebilah celurit. Akibatnya Rehan tewas saat dievakuasi menuju rumah sakit mitra keluarga Kalideres. Sementara satu korban selamat meski mengalami luka di tangan. Polisi memeriksa 4 orang saksi yang mengetahui insiden tersebut. Diduga peristiwa ini terjadi usai pelaku kalah saat bertanding futsal. Korban datang dari arah Gang Waru. Dari arah Gang Waru itu dia ke lapangan sini RT 1. Nah, lalu si pelaku datang juga buat ngejar si korban. Korban lalu ditusuk di sini oleh si pelaku karena pelaku tidak sadarkan diri atau mabuk keadaannya. Nah, setelah terjadi pembacokan atau penusukan di pertigaan Blok Teko sini, pelaku langsung kabur dan korban terjatuh di sini sudah tergeletak. Mulanya pemicunya adalah terkait masalah permainan bola atau futsal. Jadi dua kelompok ini saling bertanding futsal. Lalu kemudian yang kalah harus bayar. Nah, disitulah mungkin yang kalah tidak memenuhi janjinya. Jadi di hari ini kita melakukan olah TKP. Dugaan awal kita ialah pasal 338 ya, atau 351 ayat 3. Hingga kini, petugas gabungan masih memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat bantuan langsung tunai tak kunjung cair, seorang suami di kota Jambi nekat menganiaya istrinya. Akibatnya korban luka serius di wajah. Hasan, 47 tahun, diringkus aparat Polsek Jelutung, Kota Jambi usai menganiaya Herlina, istrinya dengan batu ulekan dan pisau. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku mengaku kesal lantaran korban tidak kunjung mengurus bantuan langsung tunai dari pemerintah. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tersangka menanyakan dana bantuan langsung tunai atau BLT yang belum cair karena belum diurus oleh istrinya. Terjadi pertengkaran itu tersangka emosi dan melakukan pemukulan serta penikaman terhadap korban. Menurut keterangan adik korban, tersangka memang ada beberapa kali melakukan KDRT. Penertiban pencari suaka di depan kantor UNHCR Kebon Siri, Jakarta ricuh. Pencari suaka dan aparat gabungan saling tarik hingga nyaris baku hantam. Kericuan terjadi pada Selasa siang di depan kantor UNHCR Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sejumlah pencari suaka terlibat aksi saling tarik dengan aparat gabungan polisi dan Satpol PP. Mereka menolak ditertibkan karena tengah menuntut UNHCR segera mengirim mereka ke negara tujuan. Meski terus melawan, beberapa orang yang dianggap sebagai koordinator aksi diangkut paksa ke dalam mobil. Para pencari suaka asal Iran, Afghanistan, dan Bangladesh ini telah bertahan di depan kantor UNHCR sejak beberapa bulan terakhir. Keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Untuk giat hari ini kita menertibkan pengungsi dari UNHCR yang kantornya berada di Gedung Rapindo. Untuk yang sudah kita amankan sekitar 30 orang pengungsi UNHCR dengan mobil yang diangkut menuju tempat pengungsian di Kalideres. Jadi akan dibawa di tempat penampungannya di sana. Selain di depan kantor UNHCR, petugas juga menyisir pencari suaka di gang-gang. Tenda-tenda liar milik pencari suaka juga dibongkar. Penertiban ini sempat membuat lalu lintas di Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani tersendat.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan petasan yang dibawa motor di Banyumas, Jawa Tengah tiba-tiba meledak. Warga mengevakuasi pengendara motor dan berusaha memadamkan rentetan ledakan petasan. Inilah detik-detik ribuan petasan meledak saat dibawa menggunakan motor yang terekam kamera warga. Diduga petasan meledak akibat panasnya knalpot motor. Ledakan petasan ini sempat menimbulkan kepanikan warga. Warga pun langsung mengevakuasi pengendara dan berusaha memadamkan ledakan petasan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan barang bukti petasan. Polisi juga merazia dan mengamankan ribuan petasan aneka jenis yang dijual di pasar. Kita amankan barang bukti, ada sekitar 44.000 mercon cengis, ada sekitar 470 mercon sreng dari penjual yang bernama Joni. Polisi melarang perdagangan petasan selama Ramadan. Selain membahayakan keselamatan, petasan juga mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 7 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung meninggal dunia akibat terkena letusan. Bocah ini terkena letusan saat bermain meriam bambu bersama teman-temannya. Seorang bocah 7 tahun asal desa Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Lampung, meregang nyawa akibat letusan meriam bambu saat bermain bersama teman-temannya. Korban sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Namun karena luka bakar di tubuhnya sudah parah, korban menghembuskan napas terakhir Senin kemarin. Nah, saya ngomong sama bapaknya, kalau mau petasan bambu hati-hati, biasanya kan kita aja alis sama rambut aja bisa habis kena cipratan apinya kan, kata saya. Nah, jadi ngedengar teriakan istrinya ponakan saya itu, saya langsung terkejut. Jadi saya lari dari depan menuju ke belakang. Nah, waktu ke belakang saya udah ngelihat anak saya ini udah penuh api. Nah, saya berusaha ngelepasin celana yang kena api, cuma celana itu udah nyamber di kaos yang anak saya pakai. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU setempat. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang pemuda meninggal dunia usai dianiaya menggunakan bom ikan atau bondet di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku diduga ingin mengambil motor milik korban. Seorang pemuda di desa Gratinunon, Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia usai dianiaya menggunakan bondet atau bom ikan. Korban dan kekasihnya sedang duduk di tepi danau, tiba-tiba didatangi 2 orang tidak dikenal. Cekcok pun terjadi hingga pelaku memelukkan bondet ke kepala korban hingga meledak. Korban sempat dibawa ke RSUD Grati, namun nyawanya tidak dapat ditolong. Kekasih korban yang disangka rasyok juga dibawa ke rumah sakit. Salah satu dari 2 orang yang menghampiri korban ini memukulkan bondet ke kepala korban hingga meledak. Dan tangan dari pelaku ini juga ikut luka. Nah, setelah kejadian itu 2 pelaku ini lari ke arah hutan di sekitar Tanugrati. Dugaan sementara, kedua pelaku ingin mengambil motor korban. Polisi kini masih memburu 2 pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Eksekusi 7 ruko di atas lahan sengketa antara warga dan pemerintah Provinsi Lampung berlangsung ricuh. Warga mengadang alat berat yang akan menghancurkan bangunan mereka. Satpol PP Lampung terpaksa merangsek memasuki ruko yang akan dieksekusi karena dihalangi oleh warga. Selama proses eksekusi, warga terus menghalangi petugas. Jangan sampai orang kena bangunan. Warga memprotes penggusuran ini karena merasa telah membeli dan meminta kompensasi jika ini gusur. Sementara Pemprov Lampung mengklaim lahan ini adalah milik mereka. Ya, tetapi pemerintah ada mengambil tindakan lain berupa pengosongan secara paksa terhadap tanah yang
masih dalam proses persidangan. Berarti pemerintah tidak menghormati proses hukum yang sedang kami upayakan. Mungkin pemerintah lupa bahwa setiap warga negara berkedudukan hukum yang sama. Ya, pengosongan lahan ini kan kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan, penegakan undang-undang termasuk dalamnya perda. Bahwa lokasi ini merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Lampung yang berarti milik warga semua Lampung. Semua warga Lampung memiliki lahan ini, hanya dikuasai oleh pemerintah provinsi. Dan ini akan digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah Provinsi Lampung tetap menghancurkan 7 ruko meskipun mendapat protes keras dari warga. Ruko dieksekusi berdasarkan sertifikat nomor 3 tahun 2014 dan fakta bahwa jual beli tanah ini sudah dibatalkan pihak kecamatan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi membangunkan sahur yang dilakukan sekelompok pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membuat resah warga. Mereka membangunkan warga sahur dengan berjoget erotis di atas mobil pick-up. Ada banyak cara untuk membangunkan orang sahur. Namun yang dilakukan sekelompok pemuda di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone ini jelas bukan cara yang patut ditiru. Sambil menggelar musik keliling kampung, mereka berjoget erotis di atas mobil bak terbuka untuk membangunkan orang sahur. Atas aksinya, kelima pemuda tersebut dipanggil ke Polsek Ajangale untuk diberikan pembinaan. Ini sengaja atau bagaimana ya? Ya, dia lakukan sudah 2 malam ya, 2 malam. Yang viral itu malam terakhir. Nah, kita sudah panggil orang tuanya, kemudian yang bersangkutan kita lakukan pembinaan. Kelimanya sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Jangale, dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Polisi tetapkan Joseph Paulzan tersangka perkara penistaan agama. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.